Halo anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mau belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Feby, tentunya dengan materi pelajaran agama yang semakin menarik. Nah, pelajaran agama minggu ini yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah anak-anakku, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kita sama-sama untuk saling mendoakan para korban bencana alam yang berada di Adonara dan juga Lembata. Semoga para korban bencana alam selalu diberikan kekuatan oleh kasih Tuhan. Nah anak-anakku yang terkasih, marilah kita membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang baik. Tangan dikatup, mata ditutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, setelah kita membukanya dengan doa, mari kita melihat apa yang harus anak-anakku pelajari hari ini. Oke anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anakku mampu memahami makna perumpamaan dan mukjizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Karena mengapa anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan dan mukjizat-mukjizat. Ayo anak-anak, kita belajar bersama-sama. Anak-anakku yang terkasih, bangsa Indonesia sangat kaya akan peribahasa dan perumpamaan yang penuh dengan makna. Peribahasa atau perumpamaan bukan hanya menggambarkan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, melainkan berbudi pekerti yang luhur, sehingga tidak heran kalau pada zaman dahulu bangsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, berikut Ibu akan memberikan beberapa contoh peribahasa dan artinya. Air susu dibalas air tuba, yang berarti kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air dicincang tiada putus, yang berarti dalam sebuah keluarga tidak akan tercerai-berai hanya karena perselisihan. Yang berikut, sambil menyelam minum air. Artinya, orang yang mengerjakan pekerjaan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu merupakan beberapa contoh peribahasa dan perumpamaan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Nah, Ibu akan menayangkan video yang mengisahkan tentang cerita Cinderella. Ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan damai bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja mempunyai permaisuri yang baik hati dan mereka hidup bahagia. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh selir yang iri dan dengki. Sang selir berniat menguasai kerajaan dan sang raja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja sama dengan seorang tabib untuk menyingkirkan permaisuri.
Sang selir berpura-pura sakit keras dan meminta dipanggilkan tabib. Tabib itu kemudian melaporkan bahwa selir telah diracun oleh permaisuri. Raja sungguh tak menyangka permaisuri tega menyakiti sang selir. Tanpa berpikir panjang, raja langsung mengusir permaisuri ke hutan. Dia memberi perintah pada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Karena tak bisa menolak perintah raja, patih terpaksa membawa permaisuri pergi. Patih tahu bahwa sang selirlah yang merencanakan agar permaisuri diusir. Ia tidak tega jika harus membunuh permaisuri yang sedang hamil. Dia pun meninggalkan permaisuri di hutan, berharap sang permaisuri bisa bertahan. Rombongan sang patih pulang ke kerajaan dengan menyimpan sebuah rahasia. Waktu telah berlalu. Sang permaisuri sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Kini, dia telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Permaisuri sangat bahagia hidup bersama anaknya. Dia bahkan sudah melupakan masa lalunya sebagai seorang permaisuri. Saat sedang asyik bermain di dalam hutan, Cindelaras melihat seekor Raja Wali. Raja Wali itu terbang berputar-putar di atasnya, kemudian menjatuhkan sebuah telur. Cindelaras membawa telur tersebut pulang untuk dilepaskan. Cindelaras sangat senang saat telur itu menetas menjadi ayam jago yang gagah. Semakin hari, Cindelaras semakin penasaran tentang siapa ayah kandungnya. Cindelaras bertanya kepada ibunya. Sang ibu pun bercerita bahwa ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Jenggala dan dirinya adalah seorang permaisuri yang telah diusir dengan tuduhan meracuni sang selir. Cindelaras bertekad untuk bertemu dengan sang raja yang merupakan ayahnya. Maka pergilah ia ke kerajaan Jenggala untuk ikut menyabung ayam. Cindelaras yakin tak akan ada yang mampu mengalahkan ayam jagonya. Dia berharap dengan cara ini dia bisa bertemu dengan sang raja. Ayam Cindelaras memang tangguh dan tidak pernah kalah. Kabar ini menyebar hingga ke kerajaan dan membuat sang raja sangat penasaran. Raja memerintahkan punggawa kerajaan untuk memanggil Cindelaras. Raja berniat mengadu ayam jago kerajaan dengan ayam jago Cindelaras. Segera saja Cindelaras menghadap sang raja dengan membawa ayam jagonya. Raja menjadikan setengah kekayaan kerajaan Jenggala jika Cindelaras menang. Namun, jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dipanjung sebagai hukumannya. Raja sangat yakin bahwa dia akan menang melawan Cindelaras. Dalam sabung ayam itu, ayam jago Cindelaras yang menang dan keajaiban terjadi. Ayam jago Cindelaras tiba-tiba berbicara bahwa Cindelaras adalah anak sang raja dan menceritakan seluruh kisah yang dialami permaisuri serta kejahatan sang selir. Raja kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk menangkap selir. Raja merasa bersalah. Ia pun segera berangkat ke hutan untuk menjemput permaisuri. Dengan hati yang bijaksana, permaisuri memaafkan semua kesalahan sang raja. Mereka pun hidup bahagia di kerajaan. Tak lama setelah Cindelaras dewasa, Cindelaras diploma. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu kisah tentang Cindelaras yang mengisahkan tentang seorang raja perkasa yang mengusir permaisuri karena berpikir permaisuri adalah orang jahat. Sehingga permaisuri yang pada saat itu sedang hamil harus berusaha bertahan hidup seorang diri di hutan. Dan akhirnya anaknya itu tumbuh menjadi anak yang tampan dan juga jago bertarung
ayam jago. Nah, anak-anakku yang terkasih, Sindelaras merupakan kisah cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Apa sih pesan moral ceritanya? Anak-anakku yang terkasih, pesan moral cerita dari Sindelaras yaitu semua perbuatan yang jahat dan curang pasti akan ketahuan. Seperti dalam kisah tadi, selir yang memfitnah permaisuri agar dia diusir oleh raja, dan pada akhirnya permaisuri diselamatkan oleh panglima. Itu terkuak kejahatannya oleh raja. Waktu yang mengajarnya, waktu yang mengkuak semua kejahatan dari sang selir tersebut. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita menyaksikan cerita tentang Sindelaras, marilah kita mendengarkan atau menyaksikan tentang perumpamaan seorang raja yang mengampuni hambanya yang berutang uang besar terhadapnya. Oke anak-anakku, selamat menyaksikan videonya ya. Ibu harap anak-anakku dapat menyaksikan videonya dengan baik agar dapat mengerti arti atau pesan moral dari kisah yang akan ibu putar berikut. Oke anak-anakku, selamat menyaksikan. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Jesus? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please! But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt." But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, "Be patient with me, and I will pay it." No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, "That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart." Oke anak-anakku yang terkasih, ibu akan memberikan penjelasan singkat berdasarkan kisah dari Sindelaras dan juga bacaan kitab suci dari Injil Matius. Oke, Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan politik, perang dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang damai, sejahtera, penuh kasih sayang, kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Nah, anak-anakku yang terkasih, pewartaan Yesus Kristus yang sentral adalah kerajaan Allah. Isi pewartaan dari Yesus sendiri yaitu pembebasan bagi orang yang tertindas, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang tua
Noah dan perwujudan tahun rahmat Tuhan. Sukar sekali bagi Yesus untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang salah tentang kerajaan Allah. Karena pada zaman dulu, pada masa Yesus, para orang Israel, orang Yahudi selalu berpikir kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sangat megah, berdiri dengan berlian, emas, berwarna putih, pokoknya paling megah. Tetapi sebenarnya kerajaan Allah bukan seperti yang mereka pikirkan. Sehingga itu membuat Yesus menemukan cara untuk berusaha melukiskan arti dan maksud sebenarnya dari kerajaan Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk mencapai tujuan itu, Yesus memakai cerita-cerita yang disebut dengan perumpamaan. Nah, sama halnya dengan kisah Cinderella tadi. Kisah yang mengisahkan seperti yang anak-anak nonton tadi, sebenarnya itu mau mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu jangan suka berbuat jahat atau merasa iri kepada orang lain. Nanti pada saatnya kejahatan yang kita lakukan, sikap dengki, perbuatan tidak baik kita, pasti suatu saat akan terungkap. Nah, terungkap bahwa kejahatannya yang telah dilakukannya itu. Nah, sama halnya seperti Yesus, anak-anak. Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan memakai perumpamaan atau cerita-cerita agar anak-anakku, setiap orang yang mendengar dapat mengerti. Ini sudah yang benar, ini sudah yang paling tepat. Yesus mau mengarahkan orang-orang tersebut lebih mengerti apa sebenarnya kerajaan Allah itu sendiri. Oke, anak-anakku yang terkasih, dalam Injil terdapat sejumlah perumpamaan. Berupa apa ya perumpamaan itu? Berupa cerita pendek yang dikisahkan oleh Yesus agar kabar gembira tentang kerajaan Allah yang diwartakannya mudah meresap di dalam hati sanubari para murid-muridnya dan para orang yang mendengarnya. Melalui perumpamaan-perumpamaan itu, pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah yang beraja. Oke anak-anakku, untuk diingat, pewartaan Yesus yang utama adalah kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang damai, sejahtera, dan penuh sukacita karena Allah yang beraja. Artinya sepertinya anak-anak, jadi kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang memiliki gedung yang tinggi, yang besar, yang tingginya selangit, memiliki banyak pengawal, raja yang menggunakan jubah putih besar dengan emas berlian. Tidak, anak-anakku. Yesus mau menjelaskan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Dalam hidup berkeluarga, ibu juga memberi contoh. Misalnya, dalam keluarga anak-anakku bersama kedua orang tua rajin berdoa bersama. Bila ada masalah selalu diselesaikan dengan baik. Seperti dalam peribahasa yang ibu tuliskan tadi, yaitu air dicincang tiada putus. Nah, ayo anak-anak, ada yang masih ingat artinya? Nah, artinya dalam sebuah keluarga tidak akan tercerai-berai hanya karena perselisihan. Bila ada perselisihan dalam keluarga, kita harus menghadapinya dengan berkepala dingin. Nah, pada saat itulah kerajaan Allah hadir di dalam keluarga kita. Kerajaan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan, dan penuh dengan sukacita. Karena mengapa? Karena Allah lah yang menjadi rajanya. Nah, oke anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan ibu berkaitan dengan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus melalui perumpamaan. Seperti yang ditulis Injil Matius, yaitu perumpamaan tentang raja yang memaafkan, mengampuni hambanya yang berutang uang besar. Tetapi hambanya yang sudah diampuni, ketika dia keluar dari kerajaan itu,
dia memiliki seorang hamba di bawahnya lagi yang berutang padanya, tetapi dia tidak mengampuni hambanya, sehingga itu membuat rajanya murka dan marah. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah penjelasan ibu tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus melalui perumpamaan. Nah, berikut ibu akan memberikan anak-anakku tugas untuk dikerjakan. Oke, anak-anakku yang terkasih, ini adalah tugas agama kita pada hari ini, yaitu tentang anak-anakku membuka kitab suci dan mencari kisah yang mengisahkan tentang perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus. Nanti anak-anak menulisnya yang pertama sumber kitab sucinya, judul perumpamaan, dan juga apa pesan dari perumpamaan tersebut. Nah, ibu memberikan contoh pada kolom nomor 1, yaitu Injil Markus bab 4 ayat 1-20. Perumpamaannya berjudul tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pesannya, kita diajak untuk bisa menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya firman Allah dan berbuah. Nah, kolom kedua, ketiga, dan 4 itu diisi oleh anak-anakku sekalian. Nah, setelah dikerjakan, bisa difoto atau dikopi ke file PDF dan kirimkan kepada ibu melalui WA. Ibu harap anak-anak semuanya mengerjakan tugas agamanya ya. Oke anak-anakku, dengan adanya tugas agama pada hari ini, berakhirlah juga pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah berpartisipasi bersama Ibu Feby mengikuti pelajaran agama Katolik hari ini. Salam damai Paskah ya untuk keluarga di rumah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di pelajaran